Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum kita mulai, siapa yang tidak masuk hari ini? Muhammad Zainal ya. Ya, Bu. Silahkan kalian mengisi daftar hadir pada Google Form dengan link yang akan Ibu kirimkan melalui grup WA kalian. PowerPoint yang sudah Ibu buat, sudah Ibu kirimkan juga melalui grup WA kalian yang tidak dapat terbaca dari smartphone-nya. Sekarang sudah terlihat pada tampilan kalian? Sudah, Bu. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang limit kiri dan limit kanan fungsi aljabar. Sebelum masuk ke materi limit kiri dan limit kanan, Ibu akan mengingatkan materi kita sebelumnya tentang konsep limit. Siapa yang masih ingat bagaimana solusi untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar satu fungsi? Sebelumnya, yang pertama yang harus kita buat apa? Tabel, benar. Tabel pendekatan ya. Pendekatan dari kiri dan dari kanan. Setelah membuat tabel, kita menentukan nilai pendekatan pada fungsi fx ya, atau fungsi aljabarnya, benar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti dengan memperhatikan masalah pada PowerPoint dan menyelesaikan masalah pada LKPD, diharapkan kalian dapat memahami konsep limit kiri dan limit kanan. Kemudian yang kedua, dengan bertanya jawab, nanti kalian dapat menerapkan konsep limit kiri dan limit kanan suatu fungsi aljabar untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, dengan melakukan presentasi, kalian diharapkan dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit kiri dan limit kanan. Nah, sebelum masuk ke materi, silahkan perhatikan tampilan pada layar kalian. Cermati masalah di bawah ini. Ada Andi, ada Beni, ada Caca. Kita sepakati kita melihat kiri dan kanan itu berdasarkan dari sudut pandang kita ya. Kalau Andi ini berada di sebelah kiri Beni, sedangkan Caca berada di sebelah kanan Beni. Pada masalah ini, kalau Andi dan Caca berdiri pada jarak masing-masing 15 meter dari Beni. Pertanyaan pertama, jika Beni didekati dari kiri, siapakah yang bergerak mendekat? Andi. Andi, benar. Jika Beni didekati dari kanan, Caca. Benar sekali. Nah, sekarang coba kalau masalahnya disajikan dalam bentuk matematis, silakan kalian kerjakan LKPD dengan link yang akan Ibu bagikan melalui grup WA kalian. Silakan kerjakan LKPD-nya sampai pada latihan. Setelah selesai, jangan diklik finish dulu. Nanti akan kita bahas terlebih dahulu. Kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Bentuk LKPD-nya seperti ini. Sudah ada langkah-langkahnya. Disajikan fungsi fx. Ada dua fungsi dengan interval yang berbeda. Silakan lengkapi tabel 1, tabel 2. Gabungkan tabel 1 dan tabel 2 pada tabel 3. Kalau sudah selesai di tabel 3, silakan jawab pertanyaan selanjutnya. Ada 3 pertanyaan di sini. Kemudian setelah selesai menjawab sampai di nomor 7, silakan dilanjutkan dengan latihan. Jika ada pertanyaan atau ada yang mengalami kesulitan, boleh langsung ditanyakan ya. Pada proses pembelajaran kita ada 3 nilai yang akan Ibu ambil. Pertama, untuk nilai sikap, Ibu ambil dari proses pembelajaran. Kemudian nilai keterampilan, Ibu ambil dari nilai pada LKPD yang kalian kerjakan nanti. Untuk nilai pengetahuan, akan Ibu ambil dari nilai post-test. Apakah ada masalah anak-anak? Ada kesulitan tidak dalam mengerjakan? Tidak, Bu. Tidak. Baik, silakan dilanjutkan. Baiklah, waktunya sudah habis. Kita bahas ya.
Iya, Bu. Untuk tabel 1, berarti untuk X yang kurang dari atau sama dengan 1 ya, ada di sebelah kiri ya nilainya. Nah, untuk 0,7, di sini sudah Ibu jawab 2,7. Siapa yang bisa menjelaskan? Dapatnya dari mana 2,7? Saya, Bu. Silahkan Nabila. Untuk X-nya 0,7, berarti fungsi X yang digunakan yang mana Nabila? Yang X plus 2. Yang X plus 2. Nilai X-nya fx-nya sama dengan 0,7 ditambah 2. 0,7 ditambah 2. Jadi hasilnya 2,7. Ya, Bu. tadi di sini jawabannya 2,7. Sekarang untuk X 0,8. Berapa nilai fx-nya? Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Siapa? Ewa. X plus 2, Bu. Ya, yang digunakan fungsinya masih X plus 2 ya. Iya. Jadi nilai fx-nya 0,8 ya benar 0,8 plus ditambah 2. ya ditambah 2. 2. Jadi nilai fx-nya 2,8. Jadi untuk kolom kedua nilai X-nya 0,8, fx-nya 2,8 ya. Nah, Ya, sekarang kolom yang ketiga, hati-hati. Kalau dua kolom sebelumnya yang diketahui adalah nilai X. Sekarang coba kolom yang ketiga, yang diketahui adalah nilai fx. Bagaimana cara menentukan nilai X-nya? X plus 2 sama dengan Oh ya, X plus 2 sama dengan 2,9. 2,9. Jadi nilai X X sama dengan 2,9 min 2. kurang 2. Jadi nilai X 0,9. Benar nggak teman-teman yang lain gimana? Jawaban dari Ewa benar ya? Benar, Bu. Benar. Oke, berarti kalau 0,99 jadi nilai fx-nya berapa? 2,99. Ya, betul sekali Bagas ya. Jadi nilai fx-nya 2,99. Terus sekarang yang tabel 2. Nilai yang sebelah kanan, yang X lebih dari 1. Kolom yang pertama, ini sudah Ibu jawab. Untuk X-nya 1,001. Apakah benar jawabannya? Fx-nya 2,999. Silakan siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Lala. Lala, silakan Lala. 4 min X. 4 min X. Kemudian langkah selanjutnya. Fx 4 min 1,001. Jadi nilai fx-nya 2,999. ya. Bagaimana yang lain? Benar nggak jawaban Lala? Benar, Bu. Benar. Kalau X-nya 1,001, fx-nya 2,999. Yang kolom kedua sekarang. Ayo, siapa yang bisa cara menentukan nilai X-nya? X sama dengan X sama dengan 4 min 2,99. iya, terus berarti hasil X-nya adalah 1,01. 1,01. Bagaimana yang lain? benar, Bu. Benar, Bu. Benar. Berarti sudah paham ya cara menentukan nilai X dan fx kalau ada dua fungsi. Tadi kenapa Nabila dan Ewa untuk tabel yang sebelah kiri, tabel 1, kenapa menggunakan fungsi X plus 2? Karena X-nya kurang dari sama dengan 1. Iya, tepat sekali. Siapa tadi yang bisa menjawab tadi ya? Nabila. Kemudian kenapa jawaban dari Ewa menggunakan fungsi yang bawah yang 4 dikurang X? Karena X lebih dari 1. Iya, Lebih dari 1. karena nilai X-nya lebih dari 1. Pertanyaan nomor 4. Berdasarkan tabel 1, berapakah nilai pendekatan fx pada saat X mendekati 1 dari kiri? 3, Bu. 3, siapa tadi? Benny ya? Betul sekali. Kalau dinyatakan dalam bentuk limit. Lim X mendekati 1 min dalam kurung X plus 2 sama dengan 3.
sama dengan 3. Kemudian nomor 5. Berdasarkan tabel 2, berapakah nilai pendekatan fx pada saat x mendekati 1 dari kanan? 3. Kalau dinyatakan dalam bentuk limit gimana? 4 min X. 4 min x, benar. Kalau dari kanan 4 min x sama dengan nilai pendekatan fx-nya tadi? 3. 3. Iya, betul sekali. Nomor 6. Berdasarkan tabel 3, apakah nilai pendekatan fx saat x mendekati 1 dari kiri dan kanan mendekati nilai yang sama? Ya, Bu. Ya. Silakan, siapa yang bisa jika dinyatakan dalam bentuk limit? Lim X mendekati 1. X plus 2 sama dengan lim X mendekati 1. 4 min X sama dengan 3. Ya, benar jawaban Krisda 5. Sekarang nomor 7. Apa yang dapat Anda simpulkan dari hasil pekerjaan Anda tadi? Ya, silakan. Fx sama dengan X plus 2 jika X kurang dari 1. Fx sama dengan 4 min X jika X lebih dari 1 mempunyai limit sebesar 3 pada X mendekati 1. Ya, mempunyai limit sebesar 3 pada saat X mendekati 1. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ya. Sekarang, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Aku, Bu. Ya, Suatu fungsi yang didekati oleh nilai tertentu akan memiliki nilai limit atau pendekatan jika nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan. ya. Jadi kesimpulannya, suatu nilai fx memiliki nilai pendekatan jika x mendekati nilai tertentu. Syaratnya jika nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan. Silakan diklik finish. Kemudian dikirimkan ke email Ibu. Kalau sudah, silakan sekarang mengerjakan post test sebagai nilai pengetahuan kalian. Silakan kerjakan post test secara individu pada link berikut. Linknya akan Ibu kirimkan melalui grup WA kalian. Apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita akan melakukan refleksi hasil pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, solusi apa yang kalian dapatkan? Aku, Bu. Silahkan, Kris Dalima. Memperhatikan fungsi dan interval X yang diberikan. Ya, kemudian Kedua, jika X didekati dari kiri, maka kita harus menentukan fungsi mana yang digunakan. Cara menentukan fungsi mana yang digunakan adalah dengan melihat nilai X berada pada interval yang mana. Yang ketiga, begitu pula jika X didekati dari kanan. ya, tepat sekali. Pertanyaan kedua, kegiatan mana yang sulit kalian pahami? Tidak, Bu. Tidak ada. Baiklah. Untuk pembelajaran selanjutnya, silakan kalian pelajari limit bentuk tentu. Silakan cari referensi, boleh dari internet, boleh dari buku paket, apa yang dimaksud dengan limit bentuk tentu, kemudian bagaimana solusi yang dilakukan untuk menentukan limit bentuk tentu, kemudian grafiknya juga harus kalian pelajari. Untuk pertemuan kita hari ini, Ibu rasa cukup. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silakan Ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Ya, Bu, terima kasih Ya. kembali. Ibu akhiri, selamat siang. Ya, Bu.